Hai hai hai. Halo Sobat Pejuang NIP, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar bersama kita terkait latihan soal CPNS 2021. Referensi soal ini diambil dari Bank Soal CPNS Purap Official. Dan kali ini kita akan belajar tentang soal TIU bagian 2, yaitu tentang sinonim. Soalnya sebagai berikut. Tentukan salah satu jawaban yang memiliki persamaan kata dengan kata yang ada pada soal berikut ini. Nomor 1, legitimasi. Sinonimnya adalah A. Penghubung, B. Pengaturan, C. Pengikat, D. Pengesahan, atau E. Pengendalian. Saya beri kesempatan kepada pejuang NIP sekalian untuk bisa memikirkan jawaban yang tepat. Dan jawaban yang tepat adalah D. Pengesahan. Mari kita simak pembahasannya. Legitimasi adalah keterangan, dalam hal ini dicontohkan seperti keterangan yang ada pada surat, yang mengesahkan dan membenarkan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pengesahan. Lanjut, nomor 2. Ceruk sinonimnya adalah A. Lekuk, B. Simpang, C. Pusat, D. Tanda, atau E. Jurang. Dan jawaban yang tepat adalah A. Lekuk. Mari kita simak pembahasannya. Ceruk adalah liang atau lekuk atau lubang yang masuk ke dinding. Ceruk juga bisa berarti ruang yang berpetak-petak atau sudut atau rongga. Jadi jawaban yang tepat dari soal sinonim ceruk adalah A. Lekuk. Soal nomor 3. Sinonim dari afirmasi adalah A. Penerbitan, B. Perlakuan, C. Penegasan, D. Penentuan, atau E. Penekanan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Penegasan. Mari kita simak pembahasannya. Afirmasi berasal dari kata affirmation yang bisa diartikan sebagai penguatan atau penegasan. Nomor selanjutnya, nomor 4. Sinonim dari rekognisi adalah A. Pengakuan, B. Pengembalian, C. Tuntutan, D. Perubahan, atau E. Pemberitahuan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Pengakuan. Kenapa jawaban A? Mari kita simak penjelasannya. Rekognisi adalah pengakuan, tahu keadaan atau hal yang diakui, atau yang dihargai ataupun pengenalan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pengakuan. Nomor berikutnya, nomor 5. Sinonim dari hostess adalah A. Pramusyawat, B. Pramuria, C. Pramuniaga, D. Pramusaji, atau E. Pramugari. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pramuria. Mari kita simak pembahasannya. Hostess berasal dari kata asing yang dapat diartikan sebagai wanita yang menghibur dan melayani tamu-tamu di klub malam atau bar. Jadi, ini diartikan sebagai pramuria. Sehingga sinonim dari hostess adalah B. Pramuria. Nomor berikutnya, nomor 6. Sinonim dari klarifikasi adalah A. Permintaan, B. Pengaturan, C. Penjelasan, D. Penentuan, atau E. Penjelasan. Tim Purap Official memohon maaf karena jawaban C dan E sama, tapi mari kita lihat jawaban yang benar dari soal ini. Jawabannya adalah E. Jadi sebenarnya bisa C atau E ya, karena memang pilihan jawabannya sama. Dan kenapa jawabannya adalah penjelasan? Mari kita simak pembahasannya. Klarifikasi berasal dari kata asing yang mempunyai arti dan makna menjelaskan atau membeningkan terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya atau menjernihkan. Jadi, sinonim dari klarifikasi adalah penjelasan. Berikutnya, nomor 7. Sinonim dari jenggala adalah A. Hutan, B. Lebat, C. Sabana, D. Gurun, atau E. Bukit. Dan jawaban yang benar adalah A. Hutan. Mari kita simak pembahasannya. Jenggala adalah sebuah kata dalam bahasa sastra lama yang menyatakan kata rimba atau juga bisa diartikan sebagai hutan. Jadi sudah tepat jawabannya A.
Sinonim dari jenggal adalah hutan. Nomor berikutnya, nomor 8. Sinonim dari saban adalah A. Pernah, B. Sejalan, C. Jarang, D. Tiap-tiap, atau E. Sekali. Dan jawaban yang tepat adalah D. Tiap-tiap. Mari kita simak pembahasannya. Saban merupakan bahasa khas dari Betawi yang diartikan dengan tiap-tiap. Nomor berikutnya, nomor 9. Sinonim dari gancu adalah A. Golok, B. Timbangan, C. Karung, D. Serokan, atau E. Pengait. Dan jawaban yang tepat adalah E. Pengait. Mari kita simak pembahasannya. Gancu adalah sejenis alat yang terbuat dari batang besi yang ujungnya diberi pengait. Biasanya alat ini digunakan untuk menarik karung beras. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Pengait. Nomor berikutnya, nomor 10. Sinonim dari konvensi adalah A. Kesepakatan, B. Perundingan, C. Musyawarah, D. Ketentuan, E. Perpindahan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Kesepakatan. Mari kita simak pembahasannya. Konvensi merupakan kesepakatan umum terutama mengenai bentuk-bentuk tata krama atau kebiasaan atau adat istiadat berdasarkan kesepakatan umum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kesepakatan. Nomor berikutnya, nomor 11. Sinonim dari kata tasik adalah A. Lembah, B. Danau, C. Rawa, D. Selat, atau E. Sungai. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Danau. Kenapa jawabannya danau? Mari kita simak pembahasannya. Tasik mempunyai arti sebagai danau atau genangan air yang dalam dan luas dikelilingi oleh daratan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Danau. Nomor berikutnya, nomor 12. Sinonim dari ranah adalah A. Domain, B. Asal, C. Hutan, D. Kampung, atau E. Tanah. Dan jawaban yang tepat adalah A. Domain. Kenapa jawabannya domain? Mari kita simak pembahasannya. Ranah dapat diartikan sebagai domain atau tanah rata atau lembah atau dataran rendah elemen yang dibatasi. Jadi sudah benar jawaban A adalah domain yang merupakan sinonim dari ranah. Nomor 13. Sinonim dari kata nanar adalah A. Malu, B. Kosong, C. Bingung, D. Berani, atau E. Tajam. Dan jawaban yang tepat adalah C. Bingung. Mari kita simak pembahasannya. Nanar sama artinya dengan berasa pusing, agak hilang akal, garang, atau tercengang-cengang. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Bingung. Oke, Sobat Pejuang NIP sekalian, sebelum melanjutkan ke soal berikut, saya ingatkan lagi jika Sobat Pejuang NIP merasa penjelasan saya terlalu cepat, Sobat Pejuang NIP bisa mengaturnya dengan men-setting kecepatan dari videonya pada YouTube. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 14. Sinonim dari agitator adalah A. Pemerhati, B. Ahli pidato, C. Orator, D. Penghasut, atau E. Pembela. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Penghasut. Kenapa jawabannya penghasut? Mari kita simak pembahasannya. Agitator merupakan orang yang ahli dalam berpidato atau orasi dan selalu menghasut dengan tujuan untuk menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi ini punya makna negatif ya. Memang dia pandai berpidato tetapi cenderung menghasut dengan tujuan menimbulkan kecemburuan sosial. Itu disebut agitator. Soal berikutnya adalah soal nomor 15. Sinonim dari entitas adalah A. Kualitas, B. Sumbangsi, C. Wujud, D. Jumlah, atau E. Tak terbatas. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Wujud. Mari kita simak pembahasannya. Entitas merupakan satuan yang berwujud atau wujud, sehingga jawaban yang tepat dari sinonim entitas adalah C. Wujud. Nomor 16. Sinonim dari kata angot adalah A. Kumat, B. Seperti, C. Kacau, D. Andai, atau E. Atau. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Kumat. Mari kita simak pembahasannya. Angot adalah bahasa khas
daerah, yaitu dari daerah Jawa, yang mempunyai arti kumat atau sakit lagi atau penyakit yang datang kembali. Soal berikutnya, soal nomor 17. Sinonim dari babut adalah A. Spray, B. Tikar, C. Matlas, D. Karpet, atau E. Permadani. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Permadani. Mari kita simak pembahasannya. Babut adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti permadani. Nomor berikutnya, nomor 18. Sinonim dari hibridasi adalah A. Penyuburan, B. Penyilangan, C. Peristirahatan, D. Penjaringan, atau E. Unggulan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Penyilangan. Mari kita simak pembahasannya. Hibridasi merupakan penyilangan dari populasi yang berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya Sobat Pejuang CPNS. Soal nomor berikutnya, soal nomor 19. Sinonim dari dependensi adalah A. Mengharapkan, B. Subsidi, C. Tergantung, D. Swadaya, atau E. Mandiri. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Tergantung. Mari kita simak pembahasannya. Dependensi berasal dari kata asing yang artinya sama dengan ketergantungan atau keadaan dijajah atau keadaan tergantung pada orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tergantung. Nomor berikutnya yang merupakan nomor terakhir dari latihan soal kita pada hari ini adalah nomor 20. Sinonim dari kunyuk adalah A. Gorila, B. Kera kecil, C. Kuda, D. Sial, atau E. Macan tutul atau macan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Kera kecil. Soal ini agak sedikit menggelitik ya, tapi kita perlu ketahui bahwa sinonim dari kunyuk adalah kera kecil. Mari kita simak pembahasannya. Kunyuk adalah kera kecil atau monyet atau kata sindiran untuk orang yang tidak tahu aturan. Oke, sekian informasi dari saya. Terima kasih buat partisipasi dari pejuang NIP sekalian. Saya doakan semoga kita semua bisa lancar dalam persiapan dan pada akhirnya bisa mengikuti ujian dengan baik, memperoleh hasil yang baik, dan bisa mendapatkan NIP di tahun depan. Sekian dari saya. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube Purap Official. Bye, sampai jumpa lagi di latihan soal berikutnya.